Dan ini kan di spot satpam seperti ini ya. Saya teringat siapa tuh kan yang apa namanya polisi yang nyanyi itu di pos itu, Norman Kamaru. Norman Kamaru. Ya. Caya. Kan lagi gini ya. Nah, lagi ini. Saya lagi caya. Caya. Lagu India. Itu Norman Kamaru ya. Sekarang tenggelam ya, Don? Tenggelam. Tahu kemana deh tuh. Awal-awal kan populer ya. Populer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Nah, di video kali ini saya ingin ngobrol banyak tentang security, tentang tugas security yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tentu kalian ingin tahu seperti apa sih sebetulnya tugas seorang security itu. Nah, kebetulan saya hari ini mendapat kesempatan untuk berbincang dengan orang nomor 1 di security ya, di security UIN Jakarta. Beliau komandan Satpam. Namanya siapa? Nama saya Yubi Hamka. Yubi Hamka. Namanya Yubi Hamka. Ada hubungan dengan Buya Hamka? Alhamdulillah nggak ada. Karena orang tua aja hobi dengan ceramah beliau. Oh, jadi nama Hamka itu dinisbahkan atau diambil dari Buya Hamka dulu, orang tua itu. Betul, karena sering dengar ceramah beliau. Oh gitu. Ini menarik nih. Mudah-mudahan jadi ulama ya. Amin. Bentar, Dan. Ini. Nah, dan saya panggilnya komandan ya, karena beliau udah komandan. Nih, dan ya biasanya kan rame ya dengan mahasiswa yang lalu lalang dari pagi sampai sore, dan ya nggak pernah berhenti ya. Betul. Nah, karena ini sekarang masa pandemi nih, jadi agak sepi kelihatannya, tidak begitu ramai suasananya, suasana kampus tidak begitu ramai. Nah, meskipun tidak begitu ramai, nah, kita coba ingin tahu banyak seperti apa sih sebetulnya tugas seorang security itu ya di kampus. Mungkin kalian juga sekira tahu lah ya tugas security itu apa, tapi terutama bagi kalian yang saat ini sedang berada di rumah selama masa pandemi ini, ingin tahu juga ya. Dan bener nggak sih kalau tugas security itu kerjanya 24 jam? Benar, 24 jam, tapi dibagi 3 grup. Grup shift pagi, grup kedua shift siang jam 15 sampai 23, shift 3 jam 23 sampai 07.00. Oh, 24 jam itu berarti 24 jam dibagi pakai 3. shift ya, 3 shift. 3 shift. 3 gelombang. Dan teman-teman, ini saya dan komandan Satpam UIN Jakarta sedang berada di pos ya, Doraemon. Pos Doraemon, dekat Doraemon, maksudnya dekat pintu Doraemon. Kenapa disebut Doraemon? Karena emang nah, ini pintunya, ini pintu Doraemon ya. Mahasiswa menyebutnya Doraemon karena apa, dan karena kecil ya? Karena kecil. Tapi bisa masuk apa aja, mau dagang, mau kopi, mau ke warnet, mau ke wartel, jadi lalu-lalang di situ ya. Dan ini kan di spot satu seperti ini ya. Saya teringat siapa tuh kan yang apa namanya polisi yang nyanyi itu di pos itu, Norman Kamaru. Norman Kamaru. Ya. Caya. Kan lagi gini ya. Nah, lagi ini. Saya lagi caya. Lagu India. Itu Norman Kamaru ya. Sekarang tenggelam ya, Don? Tenggelam. Tahu kemana deh tuh. Awal-awal kan populer ya. Populer. Oke, Don, kita tidak lagi ngomongin Norman Kamaru ya. Ngomongin Yubi Kamaru ini. Iya. Meskipun sekarang juga lagi rame nih, Dan. Bom ya. Oke, kita tidak ngomongin polisi ya, kita ngomongin security di kampus. Oke, tadi komandan menyebutkan bahwa tugas security 24 jam itu dibagi shift-shift seperti itu ya.
sebetulnya ada berapa sih dan jumlah personel ya security yang ada di UIN Jakarta ini? Ada berapa dan? Kalau untuk keseluruhan se-UIN itu 96. 96 se-UIN? Sekampus ya? Tuh. Maksudnya ya? Yang belum lama ini kan harusnya 96, 7, 98. Karena yang satu almarhum, kedua pensiun, nah sisanya ini tinggal 96. Itu dibagi kampus 1, kampus 2, Fakultas Adab, Asrama Putra, Asrama Putri, termasuk gedung PPG Sawangan, KPKM TNI Jaya, KPKM yang di Buaran muncul. Tersebar ya? Tersebar, total 96. Nah, dan dengan kampus yang ya lumayan besar dan tersebar seperti ini, dari segi kebutuhan ya jumlah personel satpam itu sebetulnya memadai atau belum sih? Alhamdulillah memadai. Masih memadai ya? Masih memadai. Tinggal satu aja yang lagi kita ajukan, alat komunikasi. Ini seperti ini. Selalu standby ya? Jadi ada yang udah akhir usianya. Harus dikandangkan. Harus diganti yang baru. Dimasukin ke kotak lagi ya? Ganti yang baru. Jadi biar kita ngontrolnya di lapangan enak, nggak pakai pulsa lagi, tinggal ngontek aja. PPG Sawangan tinggal ngontek, kalau perlu yang di KPKM TNI Jaya tinggal ngontek. Gitu. Jadi informasinya selalu update ya? Update. Kita koordinasi juga enak. Oh ya, dan sebetulnya tugas security itu berat tidak sih kalau untuk menjaga fasilitas negara ya seperti kampus UIN Jakarta ini? Gimana Dan? Kalau untuk tugas tergantung orangnya Bang. Kalau orangnya ikhlas ya di bawahnya ya berat-berat enteng. Oh gitu ya? Kalau tidak ikhlas? Iya, tergantung niatnya. Kalau niatnya kurang ikhlas ya main panas-panasan, hujan ya kehujanan, pasti berat. Iya. Malam resikonya angin, malam ngantuk. Betul. Tapi dan ketika dia memutuskan untuk menjadi pegawai dan adanya memang di security itu kan berarti kalau sudah siap dong, siap, harus, ya kan? Harus siap, wajib resiko, wajib main. Ya, siap dengan tiga dan tugas itu. Betul. Nah, dan terkait dengan tadi apa namanya tugas security tadi, ini sebetulnya tugas yang mengandung resiko atau gimana dan menurut komandan sendiri? Banyak risikonya. Menurut saya, ini kan mengamankan aset negara ya. Kira-kira begitu. Mengandung resiko ya. Satu, kalau kita ngatur lalin penyeberangan atau pintu masuk itu kalau kurang hati-hati bisa diseruduk mobil dari belakang. Jadi maksudnya membantu mahasiswa atau membantu mahasiswa, yang karyawan, yang aktivitas akademika yang ada di UIN. Ya kita kalau nyebrangin kurang hati-hati, kalau kurang tahu ilmunya ya bisa diseruduk dari belakang. Ya udah ada berapa kali contoh ya kawan-kawan kita yang kesenggol motor, keserempet mobil, karena cara nyebranginya membelakangi kendaraan yang lewat. Harusnya kan berhadapan sama kendaraan, melihat itu ya. Jadi kita tahu, bisa kita tahan. Dan takutnya kalau rem blong itu yang tiba-tiba ya, kalau kita tidak melihat ya, sehingga kita tidak ada antisipasi untuk jadi itu salah satu tugasnya teman-teman seperti itu, diantaranya adalah menyeberangkan orang untuk keluar masuk kampus ya. Keluar masuk kampus. Tugas lainnya apa kita yang mungkin dirasakan paling berat? Paling berat kalau malam Bang. Malam ya? Kalau malam itu patroli, resikonya kan fisik, nyawa. Fisik dan kalau kita ngontrol sendiri, makanya saya saranin kepada teman-teman yang tugas jaga malam, kalau ngontrol kampus 1, kampus 2, dan keliling ke gedung PPG sampai ke Buaran muncul, TNI Jaya, saya saranin nggak berdua, minimal berempat. Berempat. Iya. Nah itu bakal motor dinas. Motor dinas. Nah, patroli itu udah wajib. Kontrol rutin patrol. Ya? Nah, patroli itu kita nggak tentuin waktunya. Mengapa kita nggak tentuin Bang? Kalau kita tentuin, takutnya dibaca sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Satu ngontrol sejam sekali. Sekarang jam 1 nih, ntar ngontrol lagi jam 2. Nah itu kita nggak tentuin. Kadang-kadang kita kaca.
15 menit, 10 menit. Jadi nggak ditentuin. Dan maksudnya harus keliling gitu ya? Iya, mobil. Mobile. Ya. Kadang yang patroli itu tugasnya lebih capek daripada yang standby di pos. Yang tugas patroli. Kampus 1 ngecek yang di asrama, Putra Putri, Mahat Ali belakang polsek, Fakultas Adab. Ya. Jadi disebar di mana-mana dan itu harus keliling ya? Harus keliling, foto, laporan situasi. Iya. Nah, kalau ada apa-apa, ya itu dasarnya foto sama laporan situasi jam sekian hari ini. Jadi berat juga ya teman-teman, tugas security sebenarnya. Ya kelihatannya mungkin kalau kalian misalnya melihatnya duduk-duduk, itu sebetulnya tidak sedang duduk-duduk ya, Ren ya? Betul. Tapi sedang mengawasi. Duduk, mata, kuping, Iya. itu kemana-mana itu. Oh. Sama kuota, biar gampang komunikasi. Kalau Iya. kuota habis, langkah pendek. Kalau dengan mahasiswa dan kan Ya. mahasiswa tadi ya banyak ragam kemauannya lah. Ya. Gimana dan ceritanya? Oh. Kalau mahasiswa karakternya emang beda-beda ya. Ada yang sopan, nah, dari zaman YIN sampai jadi Sekarang? UIN Sama aja ya? beda. Hah? Beda nggak sama. Kalau dulu itu masa sekarang dulu beda. masa zaman YIN sama Iya. sekarang beda. Masih Dulu kan tawadu ya? Zaman YIN kalau ada dosen apa karyawan yang lebih tua, Tawadu ya? tawadu, Merunduk. permisi, menunduk. Ada. Nah, sekarang kan enggak, panas sonong aja. Iya. Siwer-siwer Gitu. gitu ya. Ya mungkin karena udah perubahan zaman, dulu masih Iya. apa, sekarang udah teknologi canggih. Sekarang nongkrong, kalau zaman YIN dulu nongkrong diskusi. Sekarang Ya. nongkrong main game, Main game. game online. Aduh. Iya, beda zaman, beda. Iya. Nah itu kan dan ngomongin soal mahasiswa kan juga sering ya saya lihat security ketika mengamankan demo-demo mahasiswa itu gimana dan ada trik tipsnya nggak Ya, mengatur mereka? satu, kalau trik nggak ada, ya kita pendekatan persuasif aja. Ya kita minta tolong, silakan kalau untuk menyampaikan aspirasi kepada teman-teman mahasiswa, ya jaga ketertiban dan keamanan kampus. ya. Soalnya kan ini milik kita bersama, Bang. Ya, ada Mari kita aset bersama. negara untuk kepentingan Kalau pendidikan. emang penyampaiannya tertib, aman, yang jaganya juga kita kan enak. Satu, suruh lembur jagain Iya. demo. Harusnya kita istirahat di rumah sama keluarga, suruh ke kantor. Ya kadang-kadang kalau ada yang mulain ngomongnya kasar, ada yang Keras, mancing-mancing lempar puntung rokok atau aqua gelas, ya Bikin emosi itu kan? kadang-kadang itu dia temen-temen satpam Bikin emosi. kepancing. Tapi tetap harus dingin ya, Wadah. Harus dingin. Dan demo itu Senyum, ya. dan demo itu memang wajar sih adanya. Wajar. Penyampaian emang aspirasi ya. hak mahasiswa. Tapi asal pakai Kalau ketertiban, tertib. tertib. Kita kan kayaknya tertib, nggak mau ada rusuh-rusuh. Ya silakan kalau untuk menyampaikan aspirasi, kita dukung, kita fasilitasi, kita bantu. Asal tertib. Ya kan sering juga ya, kalau nggak emosi, apalagi emosi dengan emosi pasti panas dan Iya. bisa kacau ya kan ya. Iya, hasilnya nggak ada. Jadi itulah sebetulnya teman-teman. Jadi tugas security kan juga seorang manusia, manusia yang juga saya kira butuh ketenangan juga ya, bekerja saat bekerja gitu. Memang meskipun itu sebuah resiko yang harus dihadapi ya kan ya. Dan kalau misalnya kan ini kampus yang besar luas ini kan banyak kendaraan dan sebagainya. Mungkin ada nggak pencuri-pencuri yang memang menemukan gitu kan yang gimana? Jadi begini Bang, kadang-kadang pencuri itu ngelihat kesempatan. Maksudnya? Timbul baru niat. Gitu. Kadang-kadang nih teman-teman mahasiswa, ya bukannya teman mahasiswa aja, kadang-kadang teman karyawan, kuncinya itu suka gantung di motor. Terus? Atau di jok kunci. Iya. Ketinggalan. Tinggal. Buru-buru, biasanya teman-teman mahasiswa tuh yang kita sering temuin di lapangan, buru-buru Pak, udah ada dosen.
Ya kayak karyawan, buru-buru Pak, mau ada rapat. Iya, iya. Itu iya. kadang sering kita amanin, kuncinya gantung di jok motor atau di kontak motor. Di kontaknya. Bisa ada 5, bisa ada 6. Nah, kadang-kadang yang Sering ya. sering kejadian ya? itu karena ada kesempatan timbul niat. Nyuri ya. Nah, Karena lihat ada kunci yang nggak nempel. niat nyuri karena ada kunci gantung, ada STNK-nya di dompet. Enak aja kalau dicek, kartunya nggak ada, Iya. STNK-nya dicocokin sama plat nomor, benar. Sama. Udah. Timbul kesempatan, walau alam dah. Banyak Langsung. juga, ada juga yang ketangkap gitu. Yang ketangkap ada, yang Sering- ketangkap sering. itu sering singgah. Biasanya ya. Udah beberapa Jangan, tahun ya. yang lalu, Oh, sering udah berarti beberapa nggak tahun aman. yang lalu itu helm. Jadi Helm. emang udah kita pantau. Termasuk rawan juga helm ya. Helm karyawan, helm mahasiswa. Nah, jadi seringnya pelakunya udah kita pantau, kita ikutin, nggak pakai seragam, kita pakai baju biasa. Ya alhamdulillah membuahkan hasil, walaupun 3 hari Ya. kita ikutin, Oh jadi maksudnya kitanya nyamar. nyamar kayak mahasiswa. Iya, Nggak pakai seperti seragam. mahasiswa. Kalau kita pakai seragam dia tahu. Makanya patroli itu kadang-kadang Betul. saya nggak tentuin 1 jam Itu sekali. trik-trik juga ya untuk Ya, mengawasi. trik juga. Makanya kita nggak tentuin waktunya. Kalau kita tentuin, ya takutnya itu dibaca sama Iya. Lawan. Tahu gitu ya, tahu. Nah ini kan kalau misalnya tadi ya, tadi kan banyak, mungkin nggak banyak, mungkin ada lah gitu kan, bisa ada kasus-kasus kuncinya ketinggalan atau mungkin naruh motor sembarangan gitu kan, termasuk juga helm. Kira-kira apa sih imbauan kepada para mahasiswa kan, Ya. supaya tidak ada kehilangan gitu? Kita mengimbau buat teman-teman mahasiswa ya lebih hati-hati lagi, ya lebih hati-hati dan waspada, ya terutama parkir motor di tempat yang udah kita siapin. Di tempatnya lah. Di tempatnya. Sembarangan. Kadang-kadang ya jangan buru-buru lah bang. Kadang-kadang keseringan terburu-buru. Sebelum meninggalkan motor. Karena terburu-buru dia lupa Iya, kunci iya. belum dicabut. Terkadang begitu. Itu Mengejar waktu yang kuliah tadi. yang bawa motor. Kalau yang bawa mobil, Itu. saya saranin buat karyawan atau mahasiswa yang bawa Siapapun, mobil atau siapapun. dosen, Iya, siapapun. jangan sekali-sekali ninggalin laptop di atas Oh, jok. dia di dalam ya? Ya di dalam mobil. Tas, Jadi di tas atau gitu ya? tas atau amplop warna Oh, coklat. Karena amplop warna coklat kan disebutnya duit aja isinya. Padahal Kita- isinya kertas. Isinya kertas. Nilai mahasiswa. Jadi itu kadang sering mancing juga. Iya. Mancing pemain namanya pecah kaca. Ahli Pecah kaca. spesialis ya, spesialis pencuri, Itu kadang spesialis pemecah kaca. pecah kaca. Kadang-kadang itu Ada juga deh. ahlinya itu pinternya pelaku. Kaca itu digedor itu nggak bunyi. Jadi pakai peredam ya? Mungkin pakai peredam ya? Kalau nggak pakai peredam ya ada Bisa juga pakai isolasi gitu ya? cairan atau ada obatnya lah. Ya karena kita belum pernah ngelakuin jadi nggak tahu. Iya kan. Jadi itu yang sering Itu buat modus antisipasi. mereka begitu ya? cara mereka jangan naruh motor, jangan naruh laptop Mobil. atau tas, amplop lah di atas jok Iya. dalam mobil. Mengundang. Kadang-kadang nambah kerjaan juga, atau kadang-kadang kunci pintunya itu kacanya lupa ditutup rapet, Iya. terus tengah udah ditinggal pergi, Jujur karena mungkin bisa pakai aja buru-buru congkel, juga kali ya. tangannya masuk. Kalau helm gimana kan? Kan Kalau helm, saran saya helm-helm yang bagus nih bang. banyak juga yang bagus itu. Tahu pelaku ini tahu helm-helm yang bagus kayak MDS, KYT, Yang itu kan mahal. harganya 200 ke atas. Iya, lumayan itu. Nah, kalau helm yang bagus, saran saya ya bawalah, titipin ke satpam di resepsionis atau Iya, bawa iya, ke iya. fakultas atau titipin ke pos gitu. Jadi itu teman-teman saran ya, mahasiswa, siapapun lah karyawan dosen yang memang bawa kendaraan ya, selain kendaraan itu harus ditempatkan di yang aman, kunci, helm juga yang mahal-mahal tadi sebaiknya dibawa saja. Nah, Lumayan itu. lumayan dijual cepet, 100.000 dijual cepet. Iyalah. Apalagi masa sekarang masa gini. pandemi begini kan. Dan apa namanya agak susah juga ya mencirikan ini mana orang mau nyuri atau kan ini kan mahasiswa
karena kita tidak berseragam ya. Iya. Saru gitu kan ya. Betul. Nah itu sering melihat gelagat-gelagat mahasiswa ini, Ah. atau bukan mahasiswa, maksud saya orang yang Oknum. Ya paling kita nyerinya tuh dari gelagatnya orang yang biasa masuk ke dalam itu sama yang kagak biasa itu kelihatan Pak. Kalau modusnya ya pasti sama. Nyaru pakaiannya seperti mahasiswa, rapi, bawa tas. Biasanya modusnya seperti itu. Ya. Jadi kita Kayak tidak yang masuk ke dalam kantor itu modusnya kadang-kadang yang kita pernah alamin dulu, sales nawar-nawarin segala macam dagangan. jualan, pura-pura Iya. jualan, padahal mungkin juga Kalau dia Iya. ada kesempatan yang di ruangan nggak ada, dia masuk, ada kesempatan bisa timbul nih ya. iya. Itu HP yang perlu tergeletak kita- gitu ya. Iya, perlu kita antisipasi Banyak sekali juga. gitu. Nah, kayak itu apa namanya suka dilarang kalau ada pedagang-pedagang yang ngasong-ngasong gitu, Oh kita larang, dilarang. kita larang. Karena ada ya bukan mencurigai berarti. Nah, ya kalau kita Antisipasi ya. mau siapapun ya kerjaan kita harus curiga. Kalau nggak curiga nggak ngontrol-ngontrol. Iya. Dia standby ya jadi pos. Enggak dong. Siap. Dan kan ya namanya juga ruang publik ya, lembaga publik, fasilitas publik kan orang lalu lalang keluar masuk ya. Meskipun ada di pintu gerbang harus pakai security card, apa istilahnya, gerbang parkir kayak gitu kan ya, itu kan agak kurang terkontrol ya. Ada solusinya kan supaya Selama ini benar ya, solusi. kalau ada Supaya yang aman gitu kita maksudnya kampus. kalau kita ada yang kita curigain, kita juga koordinasi juga sama security parking. Security parking ini ngurusin parkir. Kita koordinasi, ini ada yang curigain nih, ciri-cirinya pakaian ini, celananya ini, pakai motor ini, jaketnya warna ini. Nah, kita kerjasama juga sama dia. Kalau dia yang ngelihat, ngasih ke kabar kita, kalau kita yang lihat ya kita tangkap. Iya. Yang penting Prinsipnya saat dia beraksi ada saksi. Nah, repotnya kalau dia beraksi nggak ada saksi, repot kita. Jadi ada koordinasi juga dengan petugas Iya. parkir ya, Parkir. petugas parkir ya. Kerjasama. Aidan, kan mungkin juga ketika pernah menemukan misalnya ada pencuri ketangkap basah ya, Iya. bukan ketangkap kering loh, ketangkap basah ya. Basah. Ada bisa Itu loh. prosesnya gimana ya? Kadang-kadang apa? Iya. Ya, terutama ketangkap basah minimal kita data. Data awal, nama, alamat, Identitas ya. identitas. Kedua dokumentasi. Kalau udah didata dokumentasi, kita lapor ke pihak berwajib karena kewenangan Iya. pihak yang berwajib. Jadi tidak boleh juga main hakim sendiri. Wah, Langsung dilarang. Pukul ya. Dilarang. Kita minimal ngedata, Iya. udah ngedata, lapor ke pihak yang berwajib. Kadang-kadang prosesnya juga bisa sampai ke pengadilan bang itu. Oh gitu. Iya. Karena Di BAP, di Polsek, korbannya ada, barang buktinya ada, proses pengadilan. pengadilan. Pengadilan Tangerang. Meskipun ada bukti ya. Ada bukti. Korbannya minta lanjutin, berangkat kita pengadilan jadi saksi. Karena Panjang juga. iya waktu kita kadang harusnya kita ngurusin kantor, jadi ke pengadilan juga jadi saksi, sama nganterin ini, ngedampingin korban. Ya pokoknya kita layani terus selama masih di kampus. Itu ya teman-teman, jadi memang ya ini kan namanya mencuri itu emang dilarang. Siapapun ya, mahasiswa juga mungkin nggak boleh lah. Jangan nyari kesempatan ya tadi. Ya. Dan tadi kan soal mahasiswa ya. Kalau pelayanan pada pegawai, dosen, kampus itu gimana nih? Pelayanan sama semuanya kita Sama ya? layanin, nggak ada nggak ada pilih kasih. Mau mahasiswa, mau karyawan, pimpinan, mau bawahan, semuanya kita layanin. Kita layanin. Itu menjadi SOP Ya. security ya. Senyum, salam, sapa, kita Apapun. layanin pokoknya dah. Yang Dan- penting doain aja bang, biar teman-teman satpam pada sehat, Iya, biar iya. kerjanya enak kalau sehat mah. Nah ini juga dan ya, kan saya kira kan
suka dukanya adalah gitu kan. Nah, mungkin bisa juga diceritakan seperti apa sih suka duka seorang security ya, tugas security yang kerjanya tadi ya, meskipun kelihatannya diem-diem baik, tapi ternyata berat sekali teman-teman tugasnya ya. Jadi jangan dikira memang tugas security itu enteng ya. Seperti apa dan suka duka seorang dukanya Bang, security? kalau lebaran hari libur ya kita tetap standby. Harus ngajak anak istri liburan, apakah pas lebaran tuh ya, tempat rekreasi. Lebaran kita juga tetap standby, harus ada yang jagain aset. Nah, itu kita patroli keliling. Sedih ya Dukanya itu ya resiko kerja kita. saat orang bisa silaturahmi di rumah dan Iya. keluarga ya, Ah, dan ternyata harus di kampus harus ya. standby. Itu yang kalau yang gitu-gitu yang sudah keluarga umumnya atau yang masih bujangan-bujangan gitu? Sama aja Bang, Sama sama aja, ya? mau keluarga yang mau Oh, iya. belum keluarga sama aja, waktunya tugas. Waktunya libur ya baru istirahat kita sama keluarga. Kadang kalau waktunya libur tapi ada tugas dari atasan pimpinan mau nggak mau asal jam 3 atau jam 4 kita udah pulang, tapi karena masih ada tugas Ya, ya terus. terus aja ya. Heeh. Jadi itu dukanya ya ketika Dukanya. terutama masa-masa lebaran, Iya. hari raya. Termasuk juga mungkin hari-hari libur seperti biasa juga. Mau libur biasa, Libur libur nasional, mau libur hari besar. Tetap ada lah ya. Ya sukanya, tadi duka Bang. Duka. Sukanya nih Bang nih, sukanya kalau nyebrangin Heeh. ada yang bagi buat beli lokari. Nih Bang, buat beli lokari. Oh, ya Itu ampun. lebih suka tuh. Itu bisa tunggu-tunggu. Itu Bang, nih buat kopi. Hikmahnya. Oh. Ya, Ya. itu kan kecil ya, Iya. bagian kecil lah dari sukanya. Ah, Tapi kalau dibanding mati kan lebih banyak sukanya atau dukanya sih? seimbang. Seimbang ya? Oh, seimbang. Atau lebih banyak dukanya karena Oh, iya. lebaran tadi harus jagain kampus ya? Seimbang kalau saya. Seimbang. Suka dan dukanya ada pasti. Atau mungkin tergantung personalnya. Iya, tergantung personal lah benar. Ya kalau lagi ada rapat, Bang satu berapa orang? Sekian. Ada snacknya dari teman-teman mahasiswa. Kalau ada seminar, alhamdulillah masih pada perhatian. Iya. Jadi sama-sama lah menikmati Iya. gitu ya. Kadang-kadang kan Bang, jadi Bang saya ada acara di Aula Madya. Bang saya ada acara di Aula SC. Nanti narasumbernya dari dari Kementerian dari Pemkot Nah, tamu kan nggak tahu Bang lokasinya. Iya. Jadi kita yang dampingin, ini Pak, Iya, acara di sini Aula Madya, Pak di sini Pak, acara di Aula SC, sini Bu, acara di ruang teater, fakultas ini kita dampingin. Nah, Bang, Berarti jadi kadang-kadang teman-teman mahasiswa ini kalau ngadain acara kurang koordinasi ya Bang, kurang koordinasinya. Jadi kita kalau ada suka tamu, tidak ngasih tahu ke security gitu ya. iya, jadi kadang-kadang kita kalau ada tamu narasumber ya. Sampai kita pernah ditegur Bang sama almarhum Bok Sadino waktu masih hidup, jadi acara di ruang teater Fakultas Dia mau Ekonomi. kesini. Gimana sih lu tuan rumah nggak tahu tempat acaranya? Ya kan kita tuan rumah yang jaga, masa dikata begitu jadi malu Bang. Siap Pak, siap kita anterin, kita siap-siap aja Bang. Iya. Ya akhirnya ketua panitia kita Iya. colek lagi. Ente kalau ngadain acara koordinasi dong, kita ditegur sama narasumber. Oh ya, jadi karena juga harus melayani tamu-tamu, berarti Wah. harus ada koordinasi kerjasama lah. Iya. Sama mahasiswa atau siapapun gitu ya. Pada saat- Lalu kadang kita kalau ditanya sama tamu, Iya. Pak acara ini di mana Pak, masa nggak tahu. Betul. Ini satpam yang tidak tahu atau memang apa gitu kan? Jadi nggak enak tuh kan? Makanya itu tugas patroli sambil ngontrol, sambil ngecek di mana yang ada acara-acara. Gunanya itu, makanya ada dokumentasi sama laporan tertulis Iya, di iya. grup WA. Jadi teman-teman yang jaga di pintu masuk atau yang di kampus 2 jadi tahu Bang. Oh kalau ada tamu nyasar, oh acara di sana Bu, kampus 1. Oh Bu, acara di kampus Tahu 2. lah. Bisa ngasih Itu, tahu ya. Ya buat memudahkan kita koordinasi. Betul. Ini juga teman-teman mahasiswa ya, itu kalau ada kegiatan ya jangan lupa untuk memang harus koordinasi ya dengan security.
Jadi malu ya kalau Nah, malu bang kita. kamu nggak tahu. Iya, tuan rumah yang jaga di sini tiap hari, siang malam ada acara nggak tahu. Nah, dan sekarang kan masa pandemi ya, Ya. kampus sepi ya. Tapi, Kemudian ada nggak sih perbedaan gitu kan? Enak mana antara masa rame atau sedang sepi seperti ini? Atau sama aja gimana kan? Dilihat dari kalau Pekerjaan enakan ya. mana ya enakan pandemi, santai. Kedua, kalau sepi, ya pemasukan juga sepi bang. maksudnya agak rileks gitu ya? Relax. Relax. Tapi pemasukan juga Oh. sepi. Ya, nggak ada yang ngajak ngopi, nggak ada yang ngajak makan siang. Iya iya. Kalau rame, Manusiawi lah ya. belajar tatap muka, Ah. itu teman-teman mahasiswa, anak bang udah ngopi belum? Iya iya. Bang ayo makan, apalagi yang udah lulus habis sidang nih. Ah. Ada aja kadang-kadang yang ngajar di pos, bang McD nih berapa orang yang jaga? 8 dibeliin. Dapat berkahnya ya. Berkahnya, makanya saya doain yang belum sidang, biar cepet sidang, biar pada ingat sama santang. Iya iya. Jadi enak juga kalau rame ya. Ya kita doa saja dan lah supaya pandemi Mudah-mudahan cepat cepat berlalu berlalu. ya, kampus juga ramai. Amin. Tapi ramainya ramai yang tertib dong kan. Nah, tertib, harus jangan rame anarkis. Jangan nanti pas ini termasuk juga sampah-sampah dan ya Betul. kan kalau banyak Kasihan masih. OB-nya, Iya. walaupun emang tugas Tidak. ya. Harus dijaga berarti Ah. kampus bersih ya. Baik dan terima kasih banyak nih sudah. Sama-sama, Bang. Kita caya-caya lagi dan. Ya siap. Caya. Ya caya. Mak, saya nggak bisa nyanyikan lagu. Bisanya caya-caya. Nambah imun. Tambah. Dan terakhir dan apa sih tips yang atau pesan apa yang disampaikan ke terutama para mahasiswa atau siapapun lah Ya. yang mau masuk ke kampus ini dan. Ya buat teman-teman yang mau masuk kampus ya utamakan sekarang bang kita jaga prokes, protokol kesehatan. Karena ini masa pandemi ya masih. Jadi ya kita masih itu aja protokol kesehatan kita jaga. Masker. Pakai masker. Kita nih masih tertib ya, disiplin. Kita masih tertib, cuma jarak kita aja nih bang yang tertib. Ya begitu Tapi agak motor jarak doang ini yang tertib. Jadi pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Ketemu lagi. bisa ketemu lagi di kampus, bisa tatap muka, bisa ngopi bareng di pos. 24 jam kita tunggu di pos yang mengajak ngopi. Baiklah teman-teman, itu tadi ya ngobrol-ngobrol dengan Komandan Satpam Yubi Hamka tentang bagaimana sih cerita ya tentang ya sebenarnya suka duka ya pokoknya tugas-tugas orang security itu pada saat dia bekerja dan ternyata memang sudah kita dengarkan ya ceritanya ya banyak menariknya sebenarnya dari A sampai Z ya. Baik itu saja dulu video dari saya, terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya. Sama-sama bang, sehat selalu bang. Amin, amin dan.